Kementerian SDM mengumumkan program biodiesel B50 akan berlaku mulai 1 Juli 2026. Kebijakan ini merupakan arahan Presiden Prabowo Subianto untuk memperkuat kemandirian energi nasional, mengurangi ketergantungan pada impor bahan bakar fosil, serta meningkatkan pemanfaatan energi terbarukan berbasis minyak sawit dalam negeri. Sekilas kebijakan ini terlihat menjanjikan, tetapi sejumlah risiko juga membayanginya. Apa saja? Kita bahas. Juru bicara Kementerian SDM Dwi Anggia pada Rabu 17 Juni 2026 menyebut bahwa implementasi B50 diproyeksikan mampu menghemat devisa hingga 147,28 triliun rupiah pada 2026, meningkatkan nilai tambah industri sawit sebesar 24,68 triliun rupiah, serta menyerap lebih dari 2 juta tenaga kerja. Berdasarkan kalkulasi Kementerian Koordinator Bidang Perekonomian, implementasi B50 diperkirakan dapat mengurangi konsumsi solar berbasis fosil sekitar 4 juta kiloliter. Angka ini setara dengan penghematan fiskal negara sebesar 48 triliun rupiah dalam 6 bulan. Pemerintah juga memastikan hasil uji teknis penggunaan B50 di berbagai sektor menunjukkan hasil positif. Karena itu program ini dinilai siap diterapkan secara nasional sebagai bagian dari upaya memperkuat ketahanan energi dan mendukung target penurunan emisi Indonesia. Meski berpotensi menghemat devisa impor solar hingga 172,35 triliun rupiah, implementasi B50 juga berisiko menekan ekspor CPO sebesar 190,5 triliun rupiah. Sejumlah pengamat menilai biaya peluang yang hilang bisa lebih besar daripada manfaat yang diperoleh, sehingga berpotensi mengurangi surplus perdagangan, menekan cadangan devisa, dan memengaruhi stabilitas nilai tukar rupiah. Semakin tinggi kandungan biodiesel, semakin besar pula serapan CPO di dalam negeri. Tim analisis Pintreko Sekuritas memperkirakan peningkatan campuran B40 ke B50 akan mendorong kebutuhan CPO untuk biodiesel sekitar 25% dari 14,3 juta ton menjadi 17,9 juta ton. Jika produktivitas CPO tetap stagnan, peningkatan kebutuhan tersebut berpotensi menekan pasokan untuk sektor lain termasuk pangan. Dampaknya harga minyak goreng sawit dapat naik. Di sisi lain, program peremajaan sawit masih belum optimal sehingga dalam jangka panjang kebutuhan pasokan yang terus meningkat berisiko mendorong ekspansi lahan sawit dan konversi hutan. Dari sisi fiskal dan infrastruktur, implementasi B50 juga menghadapi tantangan. Biaya biodiesel berbasis fatty acid methyl ester masih lebih mahal dibandingkan solar konvensional, sehingga berpotensi menambah beban subsidi hingga 29 triliun rupiah. Selain itu, kapasitas produksi metanol dalam negeri baru sekitar 400 ribu ton, jauh di bawah kebutuhan yang mencapai 2,3 juta ton, sehingga sebagian kebutuhan biodiesel berpotensi tetap bergantung pada impor. Sahabat Kompas, apakah biodiesel B50 benar-benar akan memperkuat kemandirian energi nasional atau justru memindahkan ketergantungan dari impor solar ke kebutuhan bahan baku dan subsidi baru? Keberhasilan program ini pada akhirnya tidak hanya diukur dari besarnya penghematan devisa, tetapi juga dari kemampuannya menjaga ketahanan pangan, kesehatan fiskal, dan keberlanjutan lingkungan secara bersamaan.